Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zian Asyanidia, NIM 122215887, kelas manajemen 01, akan mereview penugasan-penugasan yang sudah diberikan sebelum UTS. Nah, penugasan tersebut ada 6 penugasan, yang diantaranya ada beberapa video. Nah, yang pertama ada aplikasi komputer ekonomi. Jadi semua penugasan menggunakan perangkat lunak POM-QM untuk Windows, yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan perhitungan yang diperlukan yang membantu manajemen mengambil keputusan di bidang produksi dan pemasaran. Nah, program aplikasi POM ini merupakan program komputer yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan manajemen di bidang produksi dan operasi yang bersifat kuantitatif. Kemudahan penggunaannya menjadikan POM for Windows sebagai aplikasi alternatif untuk mendukung pengambilan keputusan seperti menentukan bauran produksi yang tepat untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Nah, di sini merupakan ada soal-soal serta penjelasan dari penyelesaian agar kita mengetahui bagian mana yang tepat untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Nah, yang kedua merupakan break-even cost volume analysis, di mana kondisi suatu perusahaan berada pada titik impas atau tidak memiliki keuntungan maupun kerugian, atau dengan kata lain besarnya biaya yang dikeluarkan sama dengan nilai barang yang terjual. Nah, BEP merupakan suatu analisis yang digunakan untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan atau profit. Nah, pada soal-soal yang sudah saya kerjakan serta penjelasan yang sudah saya jelaskan, dalam penyelesaian soal tersebut menggunakan aplikasi POM digunakan untuk memecahkan masalah perencanaan kapasitas pabrik dan pilihan lokasi pabrik. Nah, cost volume analysis digunakan untuk mendapatkan titik indifferent antara kedua pilihan berdasarkan pada biaya tetap dan biaya variabel. Jadi kita bisa mengetahui satu biaya tetap, satu biaya variabel, dan satu pendapatan per unit. Nah, titik break even itu sendiri menunjukkan volume atau pendapatan hanya bisa menutupi total cost. Nah, data yang dibutuhkan tuh biasanya variabel cost per unit, fixed cost, dan revenue per unit. Penugasan selanjutnya yaitu ada integer programming. Integer programming adalah sebuah model matematis yang memungkinkan hasil penyelesaian kasus pada program linear yang berupa bilangan bulat. Nah, dengan saya mengerjakan soal-soal ini serta menjelaskan jawabannya pada soal ini di YouTube menggunakan metode persoalan interprogramming, menggunakan metode branch and bound, suatu program matematis integer programming yang akan dimanfaatkan untuk menentukan penempatan kegiatan-kegiatan pada masing-masing stasiun kerja dan untuk menentukan output optimal yang mampu meningkatkan efisiensi lintasan. Selanjutnya bab location and inventory. Pada soal-soal yang sudah saya jelaskan di YouTube serta penyelesaiannya, pada modul location untuk menghitung lokasi yang memberikan unit cost dari proses produksi dan distribusi yang rendah atau tingkat efisiensi yang maksimum. Nah, pada inventory, modul ini merupakan variasi dari model EOQ, merupakan suatu jumlah pembelian untuk memenuhi kebutuhan bahan dalam suatu periode yang mempunyai biaya persediaan paling ekonomis untuk dilaksanakan setiap kali pembelian. Model inventory ini biasanya digunakan untuk memecahkan kasus yang berhubungan dengan persediaan barang untuk proses produksi dan biaya produksi dalam kaitannya dengan permintaan pelanggan terhadap suatu produk dan menyangkut biaya perawatan stok barang di gudang yang tercakup dalam sistem persediaan bahan meliputi pengadaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, serta pengeluaran bahan baku. Selanjutnya adalah linear programming. Ada 11 soal dan 11 penyelesaian yang sudah diupload di YouTube saya. Nah, pada soal-soal tersebut kita menyelesaikan masalah optimasi dalam mengkomunikasikan produk dengan sumber daya yang terbatas atau memecahkan masalah yang terkait dengan pengalokasian sumber daya perusahaan secara optimal untuk mencapai keuntungan maksimal atau biaya minimum. Nah, 2 atau lebih produk dibuat dengan sumber daya yang terbatas. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan profit atau meminimumkan biaya dari produk yang dibuat. Masalah perhitungan muncul karena tiap-tiap produk membutuhkan sumber daya yang berbeda-beda, serta memberi kontribusi profit juga yang berbeda. Nah, ada 2 model linear programming, yaitu model grafik dan model simplak. Model grafik digunakan untuk memecahkan masalah penentuan kombinasi optimum guna memaksimalkan laba dengan biaya kendala tertentu. Model simplak digunakan untuk memecahkan masalah programisasi linear
melalui iterasi di mana tahapan koruptasional diulangi terus-menerus belum diperoleh tingkat optimal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan maksimal dan biaya minimum. Namun pada model simplex jumlah variabel 2 atau lebih dari 2. Sebelum memasukkan data dalam PAM harus dalam bentuk formula matematis. Yang terakhir adalah transportasi. Ada 4 petugas dan 4 penyelesaian yang sudah saya upload di YouTube. Nah, pada soal-soal tersebut saya menyelesaikan menggunakan modul transportasi karena untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya pengangkutan yang paling rendah dan memaksimumkan keuntungan atau meminimkan total waktu pengangkutan. Transportasi berhubungan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber dengan penawaran terbatas menuju beberapa tujuan dengan permintaan tertentu pada biaya transportasi minimum karena hanya ada satu macam barang suatu tempat tujuan dapat memenuhi permintaannya dari satu atau lebih sumber. Asumsi dasar model ini adalah bahwa biaya transport pada suatu rute tertentu proporsionalnya dengan banyaknya unit yang dikirimkan. Unit yang dikirimkan sangat tergantung pada jenis produk yang diangkut. Yang penting suatu penawaran dan permintaan akan barang yang diangkut harus konsisten. Nah, pada modul transportasi ini menggunakan 4 metode, yaitu Anish Starting Method, Norwest Corner Method, Minimum Cost Method, dan Vogel Approximation Method. Pada kasus transportasi ini dapat terjadi kelebihan maupun kekurangan jumlah barang yang tersedia dan diminta. Sekian penjelasan dari review modul dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.